Kembali bersama kami dalam Creative Money. Nah, tadi kita sudah berbincang bersama founder dari Sayur Box, yaitu Amanda Susanti. Sekarang kita sudah bersama melalui sambungan Skype pastinya ya. Ini sama salah satu founder juga dari kedai sayur. Tapi kita lihat dulu paket berikut ini. Adrian Hernanto tak punya latar pendidikan pertanian. Namun ia nekat terjun dan mendirikan kedai sayur bersama dua rekannya, Ahmad Supriyadi dan Rizky Novian. Juli 2018, kedai sayur hadir menjadi wadah online untuk membantu tukang sayur, baik penjajah keliling maupun kios, mendapatkan produk lebih mudah dan cepat. Kedai sayur juga menjadi penghubung dengan petani sebagai produsen. Kini kedai sayur telah memiliki gudang stok sebesar 1.400 meter persegi, bermitra dengan 3.000-an tukang sayur, dan menyediakan 300 jenis komoditas. Ya, dari kedai sayur sudah ada Adrian Hernanto, ini founder kedai sayur. Hai Mas Adrian. Hai. Nah, coba lambaikan tangannya dulu dong nih buat pemirsa Berita Satu. Oke, ini menandakan Mas Adrian sehat ya, walaupun stay at home ya. Oke. Nah, Mas Adrian ini sehat. Oh, oke. Mas Adrian, tapi kalau kita lihat ngomongin soal bisnis sayur ya kan, ini atau usaha online sayuran lah bisa dikatakan seperti itu. Apa sih yang membuat dirimu tertarik dengan bisnis sayur-sayuran ini secara online? Oh, oke. Ceritanya sebenarnya saya profesional dari Triputra Group. Di Triputra Group kan memang basic principle saya itu kerja untuk greater purpose ya, gitu. Itu berulang kali foundernya Triputra Group selalu memasukkan nilai-nilai itu. Nah, kalau kita lihat setahun yang lalu ya kurang lebih, kita mulai melihat dari semua segmen sebenarnya yang kita bisa bantu itu apa ya. Nah, kebetulan waktu itu kita ketemu dengan Pak Ahmad, founder kedai sayur juga. Dia punya background, ibunya tukang sayur, dan kita melihat tukang sayur itu butuh bantuan sebenarnya untuk membawa mereka masuk ke digital world. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan di Jakarta sendiri mungkin ada 100.000 lebih ya yang berprofesi sebagai tukang sayur. Dan mereka kan sebenarnya ketinggalan nih dengan hype teknologi, hype financial inclusion ya. Nah gitu, jadi waktu kita bicara dengan Pak Ahmad, kayaknya kita bisa doing something deh ini, gitu. Nah waktu itu bertiga, saya, Pak Ahmad sama Rizky, sama-sama kita mulai lihat problem mereka apa sebenarnya, dan kita sih believe kita bisa bantu mereka dengan membuat supply chain-nya lebih efisien, kemudian membawa mereka ke dunia digital, menghubungkan mereka dengan produk-produk finansial yang sebelumnya mereka itu nggak punya akses ya, even ke microfinancing. Itu kurang lebih ceritanya. Jadi kita mulai Oktober 2018 dengan misi ngebantu tukang sayur ya, supaya mereka punya penghidupan yang lebih baik lah gitu ceritanya. Oke, baik. Nah ini dia, saya melihat juga di IG kedai sayur ini, itu yang membuat saya tertarik adalah tadi foto para tukang sayur ini dengan payung kedai sayurnya sebenarnya ya, Mas Adrian. Apa memang ini menjadi salah satu yang membedakan kedai sayur dengan beberapa bisnis-bisnis yang bergerak di bidang yang sama, atau bisnis online sayur-sayuran ini kah? Atau seperti apa sebenarnya? Betul, kayaknya keunikan kita adalah kita mulai dari misi untuk membantu tukang sayur ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, tukang sayur itu hampir semua full timer ya, nggak ada yang parsial. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, profesi mereka itu sudah bertahun-tahun loh. Nggak ada yang newcomer di tukang sayur tuh. Dan biasanya turun-temurun dari bapaknya ke anaknya gitu ya. Nah jadi itu kan sesuatu yang kita bisa sinergikan ya dalam konteks kita membentuk ekosistem supply chain fresh produce yang sangat efisien ya. Gitu. Dan mereka juga sangat lokal, mereka tahu persis siapa belanja apa di gang mana setiap hari.
Jadi itu sangat potensi yang kita bisa sinergi sebenarnya. Nah itu akhirnya menjadi uniqueness dari kedai sayur kayak. Oke, saya penasaran gimana caranya Mas Adrian juga bekerja sama tukang sayur ini sih Mas Adrian, atau apa didatengin satu-satu atau mereka atau ada teman-teman tim sendiri yang datang kepada mereka atau seperti apa sih ini modelnya atau kerjasamanya nanti modelnya seperti apa juga sebenarnya Mas Adrian? Iya, nah kita memang ada banyak kawan-kawan ya yang kita rekrut untuk mendatangi tukang sayur setiap kelurahan, menjelaskan kedai sayur itu apa dan kenapa lebih baik mereka bergabung sama kita. Sebenarnya mereka bergabung sama kita enak sekali loh. Yang pertama, mereka udah nggak perlu ke pasar karena lewat aplikasi kita jam 6 mereka tinggal input order. Subuh-subuh kita udah kirim barangnya ke tempat mereka. Sebelumnya kan mereka harus ke pasar induk tuh untuk nawar, pilih barang segala macam. Kalau sekarang nggak perlu, mereka istirahat aja di rumah. Pagi-pagi barangnya udah kita antar. Oh gitu, jadi barang-barang ini sudah dari kedai sayur. Segerobak-gerobaknya juga atau enggak sih sebenarnya, Mas Adrian? Ini full package sama sayurnya aja, atau ada juga yang mungkin baru mau usaha gitu kan? Jadi dia juga dapat misalnya gerobak sayurnya atau seperti apa nggak sih sebenarnya yang disediakan oleh kedai sayur ini? Oh nggak, justru kita konsentrasinya mengkonvert eksisi tukang sayur yang mereka memang sudah berprofesi sebagai tukang sayur ke ekosistemnya kedai sayur. Jadi nggak ada yang join kedai sayur baru menjadi tukang sayur. Jadi nggak ada newbie ya di sini ya? Nggak ada newbie semua, expert semua. Oke. Mas Adrian, ini kalau terkait dengan animo dari para tukang sayur sendiri waktu pertama kali diajak gabung itu tuh seperti apa sih sebenarnya animonya? Ini pendekatannya kayak gimana sendiri yang dilakukan oleh kedai sayur? Iya, jadi sebenarnya solusi kita buat mereka kan yang pertama dari harga ya, karena kita sifatnya consolidated order. Jadi dari 1.000 tukang sayur kita kumpulin, kemudian kita order. Makanya kita punya bargaining position lebih baik lah daripada mereka. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mereka bisa istirahat cukup, kehidupan mereka jadi normal karena jam 6 sore mereka order, istirahat, tidur, pagi-pagi kita antar. Ini merubah kehidupan mereka sebenarnya. Sebelumnya itu mereka bangun midnight, kerja sampai jam 10 pagi itu nganterin sayur. Kemudian yang ketiga, mengenai modal kerja. Di kita itu mereka pesan, kemudian kita kirim barangnya, mereka jualan dulu, baru mereka bayar ke kedai sayur. Jadi kita kasih solusi 3 sebenarnya. Yang pertama, kehidupan mereka lebih baik. Kemudian yang kedua itu consolidated order, sehingga lebih murah. Kemudian yang ketiga, modal kerja. Nah jadi sebenarnya setiap kita jelaskan solusi ini mereka tertarik. Cuma memang problem kita di awal itu adalah justru product knowledge. Karena kedai sayur kita newbie di persayuran berhadapan dengan mereka para expert sayur sebenarnya yang udah bertahun-tahun berprofesi di tukang sayur. Jadi proses edukasi, transfer knowledge, transfer dari mereka ke kita ini yang 3-6 bulan pertama menjadi krusial ya. Tapi kita jadi hubungannya dengan mereka menjadi lebih dekat soalnya mereka ngajarin kalau barang ini tuh di sana loh, bentuknya begini, bawang tuh ada tipenya ini apa aja loh, wortel tuh ada apa aja loh gitu. Seru sih ceritanya. Ini ya jadi saling membantu satu sama lain ya, bagi-bagi ilmu lah ya sebenarnya. Bagi-bagi ilmu. Iya. Kalau kita kan kuatnya digital sama operation ya, supply chain. Nah, kalau di mereka kan product knowledge tuh. Oke, baik. Saya mau tahu juga sudah berapa banyakkah tukang sayur yang saat ini sudah bergabung dengan kedai sayur dan apalagi strategi bisnis yang dilakukan oleh Mas Adrian dan tim. Kita akan lanjutkan perbincangan ini ya Mas ya, usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.